Udara pagi sangat nikmat. Segar sekali dirasakan oleh tubuh. Salam hangat untuk anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mengawali pagi ini, Bu Al minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Farel. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Farel. Baiklah, untuk mengkondisikan kelas, silakan barang-barang yang tidak berhubungan dengan Indonesia diinggirkan dulu. Dipersiapkan buku tulisnya, LKS-nya, dan alat tulis. Sudah semua? Oke. Sebelum mulai materi, Bu Al ingin presensi terlebih dahulu. Fajri, bilang hadir ya. Davi, Ajeng, Anissa, Bayu sakit. Bayu, Aurel, Kevin, Kaila, hadir. Dian, Dimas, Alfa, Jibril, El, oke. Faiz, Fabian, Viduni, Hanif, Dewangga, oke. Jessica, Kirana, Erik, oke. Maulidia, Adi, Ardi, Farel, Roni, di mana Roni? Gak ada keterangan. Roni, Nabila, Naila, oke. Nova, Rahma, Rado, Ranu, Rea, Rufi, Salsa, Siva, Tengku, Vivia. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini ada 3 orang. Oke. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Cepat sembuh. Oke. Baiklah. Silakan diperhatikan dulu PPT dari Bu Al. Hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Namun sebelum masuk materi, Bu Al ingin tahu, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Anekdot. Apa itu anekdot? Silakan acungkan tangan. Ya. Kritikan. Teks berupa kritikan. Oke, Raffi ya. Lalu, di dalam anekdot ada apa aja strukturnya? Silakan. Oke, singkatannya apa kemarin? Oke, masih ingat semua ya? Oke, sekarang lanjut ke teks hikayat. Diperhatikan baik-baik. Hari ini kita akan belajar teks hikayat mengenai struktur, unsur, dan nilai-nilai teks hikayat. Nah, ini ada gambar apa? Candi Jawi. Pernah ke sini? Belum pernah ke sana? Nah, ini Candi Jawi, peninggalan Kerajaan Singosari. Bu, kenapa kok ada Candi Jawinya? Karena masih berhubungan dengan hikayat. Lanjut. Lalu ini, pernah ke sana? Tempat apa itu?
makam Sunan Ampel di dekat Surabaya sini ya. Nah, ini juga masuk dalam cerita teks hikayat. Kenapa kok masuk? Karena masih berhubungan dengan kerajaan Campa dan masih ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Paham ya? Kelihatan. Nah, ini contoh teks hikayat berupa cerita rakyat. Yang pertama ada asal mula Danau Toba, di mana? Di Sumatera Utara. Ini ada Sangkuriang, pernah tahu ceritanya? Oke. Yang tengah Lutung Kasarong. Yang dikutuk menjadi apa? Monyet. Lalu yang ini bawang putih, bawang merah. Kasih tahu semua. Yang terakhir, Rajonggrang. Di mana tempatnya? Candi Prambanan. Lanjut ya. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan media Ruseha. Nah, nanti kita akan bermain media yang telah Ibu siapkan Ruseha ini ya, per kelompok. Studi D mampu menganalisis unsur intrinsik, nilai, teks hikayat dengan tepat, serta menunjukkan sikap kritis, gotong royong, dan kebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Lanjut. Nah, poin pembahasan hari ini pastinya pertama mengenai apa itu hikayat. Lalu karakteristiknya, struktur hikayat, nilai-nilai, unsur intrinsik, dan teks hikayat. Oke, sebelum masuk teks hikayat, Bu Al punya video pembelajaran. Silakan ditonton dengan baik. Ini mengenai kearifan lokal. Seperti berlian bersama Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah akhirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Oke, dari video tadi, hal apa yang kalian ketahui? Silakan ajukan tangan. Tentang apa? Silakan. Keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia. Oke, baik. Ada lagi? Elvira ya? Oh, Vivi ya? Maaf. Lalu, ada lagi? Silakan. Keanekaragaman. Suku, budaya, dan ras. Namanya siapa? Kirana. Oke, baik. Nah, ini video pembelajaran mengenai stimulus dalam teks hikayat. Jadi nanti kita ketahui bahwa dalam teks hikayat itu banyak sekali keberagaman budaya, keragaman ras di Indonesia. Kita lanjut ya. Nah,
sebelum masuk pemateri, Bu Al ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam mengetahui teks hikayat. Silakan di-scan barcode-nya terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, silakan maju nggak apa-apa. Sudah semua? Oh, belum? Ya. Dalam link tersebut terdapat 5 soal. Soalnya insya Allah nggak mudah, nggak sulit kok. Silakan dikerjakan dulu, waktunya 2 menit. Yang udah selesai silakan disubmit. Ini ada 2 jawaban yang sudah. Tiga jawaban. Oke, sambil mengerjakan Bu Al bahas ya, satu-satu ya. Nah, ini ada pertanyaan 1 mengenai apakah Anda mengerti apa itu karya sastra hikayat. Banyak yang sudah mengerti, yaitu 80%, dan yang belum 20%. Berarti rata mengerti semua ya. Lalu nomor 2, apakah Anda pernah membaca teks hikayat? Kebanyakan menjawab pernah. Nah, ini cerita rakyat apa yang pernah Anda baca? Ada Roro Jonggrang, Malin Kundang, Sangkuriang, Danau Toba. Berarti semua pernah membaca ya ini ya? Pernah. Lalu soal yang berikutnya, apakah Anda mengetahui arkais? Banyak yang belum paham. Nanti kita bahas di PPT. Lalu yang terakhir, apakah Anda pernah menganalisis akademik teks hikayat? Kebanyakan menjawab belum pernah. Nah, nanti kita bahas juga dalam materi hari ini. Oke, sudah ya? Nanti Bu Al rekap. Kita lanjut ke materi ya. Oke, sebelum masuk materi, Bu Al punya ice breaking. Silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Oke, sudah semua. Tapi berdirinya saling mepet antar saf. Antar garis mepet. Nah, ke tengah nggak apa-apa atau ya ke tengah aja. Mepet ke tengah. Ya. Ya situ. Yang pojok silakan menengah. Menengah dulu. Sudah semua? Oke. Belum. Ayo mepet dulu, mepet. Bu Al ini ngapain sih Bu Al kok mepet? Nah, Bu Al punya ice breaking, namanya 1, 2, 3, 4. Tirukan Bu Al ya. Kalau Bu Al bilang 1, gerakannya gini. 1. 1. Ini 1. Terus kalau 2,
digenggam telunjuknya seperti ini. Lalu kalau 3, genggam telunjuk tangan temannya sebelah kiri. Jadi harus mepet. Paham? Nah. Mepet. Agak merapat. Ayo sini. Merapat. Gak cukup tak? Ayo sini maju. Oke. 3 kan ke tangan sebelah kiri. Sekarang yang 4, perhatikan yang belakang. Yang 4 pindah ke sebelah kanan temannya. Pindah telunjuk sebelah kanan. Kalau nggak ada yang pojok, pura-pura. Ya, pura-pura ya. Paham semua? Oke. Yang belakang paham? Jibril paham? Mana Jibril? Paham? Apa? 1 gimana? 1, 2, 3, 4. Oke, paham sip. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Jangan keliru. 3, 4. Oke. Kok lo? Oke, paham semua ya? Sekarang pakai nada. Perhatikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nggak ada ya? Ayo. Oke, sekarang pakai nada. Nadanya gini. 1, 1. Gini. 1, 1. Aku sayang 2, 2, 2. Juga sayang. 3, 3. 1, 2, 3. Ayo. Lagi-lagi pakai nada ya. Bu Al yang nyanyi, sampean yang gerakan. Oke. Fokus. 1, 1. Aku sayang 3. 2, 2. Aku sayang 4. 4, 4. Aku sayang 1. 1, 2, 3. Aku sayang 3. 3 gimana? Mau lagi? Sudah ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Sudah semangat ya? Oke. Oke. Ini Bu Al ada video lagi. Videonya mengenai cerita teks hikayat. Silakan disimak baik-baik, ditonton baik-baik, diperhatikan. Nanti Bu Al beri pertanyaan. Ya. Ini tentang hikayat si miskin. Pernah menonton video ini? Belum pernah. Ini masih berhubungan dengan kerajaan-kerajaan. Oke, kita lihat. Zaman dahulu, di negeri yang tak berata, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasaran kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di tengah gajah. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia berkeinginan untuk menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin memelukku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Enggak istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu.
Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga, karena ia takut orang akan memukulinya. Dagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja, dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indra Dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah Tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika kau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayah anak ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari. Oke, Puspasari. Oke, terima kasih telah menonton. Dari video tadi tentang hikayat si miskin, siapakah saja tokoh dalam video tersebut? Si miskin, istrinya si miskin, raja, ada lagi anaknya. Nah, terus latar tempatnya di mana?
Oke. Oh. Mana hutan, kerajaan, pasar, ada lagi? Sungai. Oke, sekarang Bu Al mau satu orang untuk sebutkan amanat dalam video tersebut. Amanat yang dapat diambil apa? Amanat, silakan Elvira. Ya, amanat tadi. Kalau menurut saya amanat dari video tadi itu jadi orang harus terus berusaha terus cari muka ya kan istrinya ngidam, suaminya tetap berusaha untuk mencarikan dan mendapatkan apa yang istrinya inginkan. Jadi harus selalu berusaha dan bersyukur dengan apa yang ada. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Elvira. Oke, betul ya. Jadi, untuk mencapai suatu tujuan, kita harus berusaha dengan keras dan jangan lupa diimbangi dengan doa. Lanjut ya. Nah, ini masuk pada pengertian teks hikayat. Hikayat dari bahasa Arab ini apa? Bahasa Arabnya? Betul, haka, yang artinya menceritakan, menirukan, atau mendongeng. Jadi, hikayat itu sama aja dengan dongeng yang dibuat oleh pengarang. Lalu, pengertian hikayat, silakan dibaca Rado. Yang keras. Pengertian hikayat adalah cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berdiri khas menonjolkan kemuslihatan dan kesaktian para tokohnya. Oke, terima kasih Rado. Jadi, hikayat itu masih berhubungan dengan bahasa Melayu klasik. Jadi nanti kalau kalian tahu teksnya, itu bahasa kata-katanya itu sulit dipahami. Itu namanya arkais. Nah, dan berisi tentang kemuslihatan atau kesaktian dari tokoh-tokohnya. Paham sampai sini? Kita lanjut. Nah, ini gambaran awal tentang teks hikayat. Kata arkais atau kata yang tidak lazim didengarkan pada saat ini. Contohnya ada syahdan, artinya selanjutnya. Kita kan nggak tahu syahdan itu apa, tapi kalau dalam bahasa lampau, bahasa dahulu, syahdan itu artinya selanjutnya. Hatta itu berikutnya. Lalu sebermula dari kata dasar apa? Oke, pintar. Mula. Ini artinya mula-mulanya. Lalu apatah. Pernah dengar apatah? Baru tahu ya? Nah, apatah itu artinya kira-kira. Contoh kalimatnya kayak gini. Apatah hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Paham ya? Itu apatah. Lalu sahaja. Dari kata apa? Betul, saja. Ini ada campuran dengan bahasa Melayu. Lalu berjaya. Jaya atau keabadian atau kesuksesan. Lalu hubaya. Hubaya apa? Hubaya itu artinya sekali-kali. Sekali-kali jangan rendah. Hubaya jangan rendah. Jadi kayak terdengar aneh. Namanya juga bahasa Melayu klasik. Bahasa zaman lampau. Lanjut. Nah, ini ada karakteristiknya. Ini ada di buku LKS Anda semua. Silakan disimak dan dicatat boleh. Poin-poinnya aja. Di dalam LKS kan ada banyak sekali karakteristiknya. Yang pertama ada anonim. Jadi hikayat itu nggak tahu pengarangnya siapa. Asal nulis. Itu ya. Yang kedua ada hal-hal mustahil. Contohnya tentang hal-hal gaib. Contohnya ada loro jonggrang. Itu kan hal-hal yang mustahil. Nah, itu masuk yang kedua. Lalu ada yang ketiga, kesaktian para tokoh. Misal ada tokoh siapa ini? Gatot Kaca. Gatot Kaca itu juluki dengan apa? Betul. Kalong besi ya, kalau nggak salah.
Kalongesi. Nah, itu artinya orang yang punya kekuatan dan bisa terbang tanpa sayap. Itu masuk kesaktian para tokoh. Yang keempat ada istana sentris. Apa Bu istana sentris? Dari kata istana berarti berhubungan dengan kerajaan. Yang terakhir ada kata arkais atau klise. Kata yang tidak lazim didengar. Atau kata yang kita tuh nggak tahu katanya, soalnya kata lampau gitu. Sampai sini paham? Oke. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini ada struktur hikayat. Di dalam LKS Anda tidak ada, nanti tambahkan sendiri ya. Ada 6. Yang pertama ada apa aja? Abstraksi. Yang kedua? Ketiga? Evaluasi. 5? Kode terakhir. Yang abstraksi itu boleh ada, boleh enggak. Jadi sifatnya opsional. Nanti kita analisis strukturnya. Lanjut ya. Ini ada nilai-nilai hikayat, terdapat 5 nilai. Yang pertama ada budaya, pendidikan, religiusitas, moral, dan sosial. Dari kelima ini sudah paham semua apa belum? Belum. Kalau budaya berhubungan dengan keberagaman, budaya atau nilai-nilai, adat istiadat. Kalau pendidikan berhubungan dengan pendidikan, petuah gitu. Kalau religiusitas berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya. Kalau moral dengan ajaran-ajaran di kehidupan sehari-hari. Yang sosial berhubungan dengan individu lain yang saling berinteraksi. Ini ada unsur intrinsiknya, di LKS juga ada, nanti bisa di stabilo ya, biar lebih ingat. Yang pertama ada tema. Semua tahu tema kan? Apa tema? Gagasan pokok atau ide pokok. Yang kedua tokoh dan penokohan, tahu bedanya? Kalau tokoh apa? Pelaku. Kalau penokohan? Oke, paham ya? Perwatakan berhubungan dengan karakter sang tokoh. Jangan sampai keliru ya. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur ada berapa? Apa aja? Jangan maju, mundur cantik loh ya. Maju, mundur, dan campuran. Lanjut. Yang keempat ada latar. Ada 3 latar apa aja? Oke, paham semua ya ini ya? Apa? Amanat. Oh, sudut pandang. Cara pandang, pengarang. Sudut pandang dibagi 2, apa aja? Orang pertama siapa? Saya. Kalau orang ketiga? Oke, ini ada contoh teks hikayat mengenai hikayat Indra Bangsawan. Bu Al mau Ardi membacanya. Yuk, yang keras Ardi. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah Perkataan. seseorang raja yang bernama Indra, bungsu dari negeri Kabat. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga Beroleh. putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Oke, terima kasih Ardi. Dari teks ini sudah paham semua belum hikayat? Belum. Nah, jadi untuk memahami hikayat itu perlu pemaknaan yang mendalam. Gak hanya cuma translate atau terjemahan perkata aja, tapi juga paham seluruh maknanya. Misal, ada kata tiada juga beroleh putra. Artinya apa? Ya, gak punya anak.
Lalu ini ada juga membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Artinya apa? Nah, kita harus berdoa dan bersedekah kepada sesama. Ini ada juga yang tua keluarnya dengan panah, yang muda dengan pedang. Ini kan nggak mungkin toh, masa bayi keluar langsung dengan panah dan pedang. Ini makna kiasan dari hikayat. Gitu ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini pembagian kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Yang Bu Al tandai tebal itu berarti ketuanya. Silakan diarahkan kelompoknya, didiskusikan sama-sama, dan nanti Bu Al berikan LKPD-nya. Oke, Bu Al beri waktu 10 detik untuk berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kelompok 1 di mana? Oke. Jargonnya. Nggak ada. Kelompok 2. Oke, siapa aja? 4 orang. Oh, 2 orang nggak masuk. Oke. Kelompok 3. Jargonnya mana jargonnya? Kelompok 4. Itu di belakang ya. Apa? Miau. Kelompok 5. Semangat sekali kelompok 5. Kelompok 6. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Nah, nanti tiap-tiap kelompok Bu Al bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan, dibagi pengerjaannya. Sebagai ketua kita harus apa? Memimpin, menyuruh, memimpin, dan bagikan tugas. Nah, sebelum masuk materi, sebelum masuk pengerjaan LKPD, Bu Al minta perwakilan kelompok untuk bermain media yang telah Bu Al sediakan ini. Tapi sebelum itu Bu Al jelaskan dulu ya. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini ada media namanya Ruseha. Ruseha. Apa Bu Ruseha itu? Oke, Rumah Seribu Harapan. Apa itu? Nah, di dalam rumah ini keinginan apa ya? Pembuat berharap anak-anak punya harapan yang istimewa. Asik. Lalu untuk cara mainnya, ini dalam rumah ini ada 10 jendela. Namun sebelum mendapatkan nomor, anak-anak silakan memutar spin di sampingnya ini. Dapat nomor berapa? Diusahakan jangan sama nomornya. Kalau toh sama sampai 3 kali, berarti dapat nomor setelahnya. Misal 3 kali dapat terus, berarti nomor 4. Gitu ya. Kalau nomor 4 udah dapat kelompok lain, berarti nomor. Oke, paham semua? Silakan perwakilan kelompok maju. Ketuanya, ayo maju. Ayo maju sini. Kelompok 1 di depan ya, jangan di depan sini. Biar kelihatan semuanya. Ini pinggirkan. Nah. Oke, sudah. 1 mana? 1 kelompok 1. 3. Kelompok 2. Didi. Nah, kelompok 3. Kelompok 4. 5. Elvira. Oke. Silakan kelompok nomor 1 dulu. Kelompok 1 memutar spinnya. Dapat nomor berapa? 1. Dibuka jendelanya 1. Ini, kita buka ya. Nah.
Di dalam jendela itu ada barcode, nanti kalian scan. Ya, ada tes hikayatnya. Silakan dianalisis ya. Di bawah dulu. Silakan kelompok 2. Ayo Rardi. Dapat nomor berapa? Nah, dibuka nomor 6 ini. Nanti di scan. Kelompok 3. Dapat nomor? 3. 3 di pojok. Ambil. Pelan-pelan ya. Nanti takutnya lepas. Lepas, Bu. Yuk, jangan. Nah, kelompok 4. Ayo Rado. Jadi bodoh tak? Dapat nomor? 2 belum ya? Oh ini. 2 ini. Kalau berapa? 5. Yuk. Dapat nomor berapa kah? 3. 3. Udah dapat 3. 4. Saatnya istirahat. Terakhir kelompok 6. Jeng. Oke, dapat. Nomor 4 berarti setelahnya. 5 mana? Di sini. Oke. Sudah, silakan kembali ke kelompoknya. Di-scan terlebih dahulu. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 20 menit. Bu Al bagikan KPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Ini ya 3 ya. 4. Ini aduh. Kelompok 5. Silakan maju di sini. Kelompok 6. Ini. Diisi ya. Oke, jangan lupa mengisi nama, kelas, tanggal, dan nomor kelompoknya. Boleh dilepas staplesnya, tapi nanti dijeprot lagi ya. Bu Al matikan dulu ya. Sambil mengerjakan, Bu Al kasih tahu pengerjaannya. Yang struktur ini kan ada paragraf keberapa. Nanti Anda tulis keberapa dengan angka. Lalu untuk kalimat buktinya tidak usah panjang-panjang. Ambil kalimat awal dan kalimat akhir. Dikasih titik 3 di tengah-tengahnya. Paham ya? Biar nggak tulis semua. Kalimat awal dan kalimat akhir. Paham? Misal, ada contoh teks di awalnya misal kayak gini, orientasi. Alkisah hiduplah seorang raja. Titik 3, kalimat terakhirnya apa? Nah, gitu ya, paham? Oke, sip. Silakan dikerjakan. Apa? Boleh silakan. Kalau toh nggak ada atraksinya, nggak apa-apa. Nggak harus ada. Apa? Anak yang nggak bisa ditulis juga. Tidak usah. Tidak usah. Yang hadir aja. Pakai. Silakan 20 menit dari sekarang.
Yang kesulitan boleh tanya ke Bu Al. Ayo dikerjakan. Boleh ada buat depan kalau kelompokan ini. Ayo ada buat depan. Ada buat depan. Sini, berarti Anda maju. Ayo maju sini. Maju sini. Di tengah kan sini. Boleh maju. Ya. Ayo Mas bangun dulu mengerjakan tugas. Ya. Maju sini nggak apa-apa. Sini maju sini. Sini ambil kursi ayo Mas. Ayo Rufi. Rufi kelompok siapa? Lu, aku nggak tahu. Kelompok 6. Ke kelompok 6 Rufi. Kita lihat dulu saya kelompok berapa. Dalam. Apa? Apa? Ada 6, abstraksi, terus evaluasi, komplikasi, resolusi, kode. Ada di LKPD, kan Anda cek. Oh jangan. CC Rufi. Rufi kelompok 6 Rufi, ayo gabung ke kelompok 6. Gabung ke kelompok 6. Ayo. Kenapa? Oh iya. Dibawa buku tulisnya. Di pojok sana kelompok 6. Ayo. Ayo Rufi. Bawa pensil. Hari apa Selasa? Salah, iya. Boleh. Itu nama abstraksi gimana? Biasanya kalau abstraksi itu di awal. Penggalan di awal sendiri, di kalimat paragraf pertama. Itu pasti abstraksi atau enggak mesti? Nggak mesti, opsional. Ada yang kesulitan? Kalau pengenalan itu harus masuk orientasi. Pengenalan oh ya orientasi. Orientasi. Waktunya sisa 15 menit. Iya. Ada yang kesulitan? Enggak. Ya. Oh, ya boleh. Bu Al kirim link ya. Tadi Bu Al udah kirim ke Arin. Kirim ke grup ya. Tadi yang Bu Al bagikan. Itu ada PPT. Silakan dibuka ya PPT-nya. Sama-sama.
Sama-sama. Yang di terakhir PPT itu. Fraksi Bu iki tanya. Ya di awal. Di awal biasanya kalau operasi. Di paragraf pertama. Dia menceritakan awal mula tapi secara keseluruhan gitu. Kalau ini abstraksinya. Di awal coba lihat dibaca. Saling kerjasama ya antar kelompok. Karena bersifat kelompokan. Ada kesulitan? Belum. Boleh dilepas itu sablesnya. Biar ngejakan bareng-bareng. Sip. Oh iya, perhatikan. Kalau misalkan dalam teks itu nggak ada nilai budayanya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus ada. Pendidikan, kalau ada tuliskan pendidikannya ya. Enggak. Ya, kita 3 aja. Ya, Pak. Abstraksi itu ya kayak Abu Nawas diminta Raja Harum untuk mengusulkan persoalan. Benar kan? Iya, betul. Abstraksi yang itu. Benar kan? Bidadarinya banyak. Iya. Itu masuk tokoh juga. Bu. Masuk tokoh. Aku kan nggak berperan langsung gitu. Cuma nama doang itu di bidadari. Ya berarti gitu, itu bidadari aja. 7 bidadari, itu tokohnya. Kayak tahu nggak kelenting kuning, hijau, ya kayak gitu. Itu masuk ceritanya.
Waktunya tinggal 8 menit lagi. Maju dikit, maju dikit. Geser sini aja. Apa? Tulis campur maju Yang mana? nah ini tuh alurnya itu alur campur jadi di sini tuh ditulisnya alur Campur. terus itu plotnya baru ditulis yang ringkasan kayak gini Iya, iya kayak gitu. jadi kayak gini Emang sesuai kebutuhan. nah ini belum sih yang plotnya jadi kayak gini Plot itu apa? Plot sama alur itu sama. apa Plot dan alur itu sama. Artinya sama. jadi nggak usah dipisah Gak usah, langsung aja campur. Sama-sama. Misi ya. Bu lewat-lewat. Sudah selesai? Kelompok 5 ya ini. Yang mana? Sudut pandang berarti orang keberapa? Tulis ketiga. Ya. Kayak apakah ada amanat dalam budaya itu? Misal budaya harus menghargai budaya atau apa gitu. Yang mana? Mungkin masuk. Kelompok 1 aman? Bisa mengerjakan? Bisa. Kelompok 2? Iya. Oh iya, kurang berapa? Kurang yang ininya. Mana? Strukturnya. Oh iya, tinggal dikit Bu. Masih banyak. Yang lain makin banyak semua. Kalau nggak ada semua ya 1 atau 2. Kelompok 3 aman, bisa semua mengerjakan. Kenapa kok di sini? Oh, menulis nyatet. Tiga. Kelompok 4 bisa mengerjakan. Oke, sip. Kalau nggak bisa tanya ya. Oh iya. Kelompok 6 bisa? Bisa mengerjakan?
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Belum semua ya berarti? Belum. Oke. Waktunya tinggal apa? Misal urutan paragrafnya, sebelumnya kalau misal evaluasi itu paragraf 5, terus resolusinya itu paragraf 4 bisa. Harus urut biasanya. Sesuai. Ada urutannya. Apa kebalik tak itu? Kan kalau misal evaluasi itu kayak eval dari tokohnya. Itu contoh teksnya, Abu Nawas mendengar itu ingat kepada sila dikit itu bahwa rumah yang ditempati sekarang sudah sangat luas, hanya hati sila lagi yang sempit dan kurang bersyukur untuk apa yang dimiliki sekarang. Kalau Nah untuk resolusinya itu aku mau ngambil yang ini. yang mana? Ya paragraf yang sih mendengar keluhan dari si lelaki kikir Abu Nawas kemudian menyarankan untuk menjual semua hewan ternak tersebut. Si lelaki itu kebingungan dengan apa yang Gimana ya? Harusnya urut sih. Harusnya urut. Kalau struktur teks itu. Coba dibaca lagi ya. Harusnya urut. Apa? Oh ya, kalau untuk nilai budaya ketemu satu, nggak apa-apa satu aja. Pasti ada. Pasti ada ketemu. Pasti ada dalam teks itu nilainya. Kalau misal dalam teks itu ketemu satu nilai budaya aja, nggak apa-apa. Satu nilai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus semua. Ibu, Iya. ini gimana Bu latar waktunya? Iya sih. Ada enggak? Pasti ada. Pasti ada, coba lihat. Kata waktu berarti ada kata dari Halo. Oh iya ya, makasih. tahun. Pada zaman dahulu tuh masuk waktu. Kalau ini pada suatu hari. Nah, itu masuk waktu. Oh iya ya. Udah ada teknologi. Ini sih ya. Lima menit lagi kita presentasi ya. 5 menit lagi presentasi tiap kelompok. 5 menit lagi. Kurang apa? Apa? Nilai satu aja nggak apa? Nilai satu aja nggak apa? Sudut pandang berarti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga. Nggak apa? Tapi langsung aja titik 3, terus kalimat terakhir biar cepet. Sudah, Sofian. Sudah selesai. Kurang apa? Kurang makan jahe. Nilai. Kurang baju. Itu tulisan. Apa? Kayak orang ketiga karena Nggak usah, langsung aja. Tunjukkan katanya, misal ada kata tokoh syah siapa gitu. Terus kenapa kok dia orang ketiga? Misal banyak menyebutkan nama tokoh, itu kan orang ketiga alasannya. Nggak usah.
Kelompok 1 siap maju. Kurang apa? Kurang apa? Oh iya. Nilai 1 aja nggak apa-apa. Lanjut semua nggak apa. Dulu 3 aja. Terus 3 aja. Kurang apa? Kurang struktur ya? Oh Jibril mana? Sudah apa ya? Anda? Ikut aja. Titik-titik aja agak cepat ya. Titik biar cepat. Titik. Loh, tadi Apa? kita bilang tulis Apa titik aja? Enggak. Di awal kalimat terus titik di sampai akhir. yang akhir. Nulis ngomong yo. Apa? Harus mari. Apa terlanjur? Apa? Religius itu yang kayak gimana, Bu? Ada hubungannya dengan Tuhan. Misal, Berarti cari yang lain. Budaya masuk enggak? kalau misal ini Berarti dia masuk nilai moral. Ajaran. Enggak boleh iri. nggak ada, Bu. Kalau gimana kalau Di akhir biasanya. Di akhir paragraf. Ini juga masuk nilai moral. lah iya kan berarti bukan religi. Bukan. Berarti moral. Berarti klik aja gimana? Apa-apa. Gak apa-apa. Apa-apa. Oh, ini aja. Oke, kelompok 2 udah siap maju? Kurang apa? Nilai. Buahnya. Nilainya 1 aja nilainya apa? 1 aja tulis sih. Tulis 1 aja. Gak apa-apa. Apa? Kelompok 3. Kurang apa? Habis ini ya selesai ya. Kelompok 4 kurang apa? Kelompok 4 kurang apa? Oke. 1 aja nggak apa nilainya? Nggak usah semua, 1 aja. Kelompok 5 kurang apa? Kelompok 5. Iya, ayo. Kurang apa? Oh. Nilai aja. Apa? Berarti ada hubungannya dengan manusia lain. Misal gotong royong. Gotong royong. Kelompok 6 kurang apa? Oke, di sini ya. Misal ajaran-ajaran kehidupan sehari-hari. Setia. Kita harus setia gitu ya. Iya kan memang. Kesetiaan itu penting, mahal. Berarti masuk apa? Moral. Iya, moral kan. Oke, siap-siap. Kelompok 1 maju terlebih dahulu. Atau ada yang maju lagi selain kelompok 1? Apa? Oke. Maju ya. Sudah ya? Maju ya. Ayo, go. Kelompok 2 siap? Dikit. 1 menit lagi kita presentasi. Oke? Apa? Enggak apa-apa. 1 aja enggak apa-apa. Sama-sama. Iya, apa-apa. 1 aja. Makan nggak bisa. Ayo maju, kelompok 1 silakan.
apa-apa. Berarti nggak ada apa-apa. Harus ada. Tapi pasti ada. Misal waktunya itu pada suatu hari itu masuk waktu. 3 hari terus. Masuk waktu. Maunya kan? Apa? Apa? Tanya apa? Abstraksi sama orientasi itu hampir sama ya, Bu? Beda. Kalau abstrak itu biasanya kayak penggalan cerita di awal. Kalau orientasi kan itu Tokoh. kayak tokoh. Ya, tapi di abstraksi juga ada tokohnya juga. Masa nggak ada? Apa nama teksnya? Abu Nawas. Berarti tokohnya Abu Nawas. Loh, ada ini ada kikir kipisan, Bu. Mana? Kikir. Oh Kita iya. awal ini, Bu. Tadi ini langsung orientasi. Langsung orientasi berarti nggak ada ini. Nggak ada. Terus juga tahu di mana. Nggak apa. Gini aja di panah. Oke, ayo silakan. Kelompok 1 maju. Yuk. Matikan aja ya. Yuk kelompok 1 maju yuk. Kelompok 1 tentang apa ceritanya? Silakan maju. Kelompok 1. Besok Ada Kelvian, Nova, Sofia, Hanif, Jibril, dan Jessica. Silakan. Naik aja. perlu dibuat usah. Ini kalimatnya harus sesuai di teksnya atau kita bikin sendiri? Sendiri boleh. Diperhatikan temannya yang di depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 izin mempresentasikan tentang cerita teks Hidayat. Judulnya Hikayat. apa? Mm-mm. Orang kikir. Orang kikir. Abu Nawas. Oh ya, orang kikir Abu Nawas. Oke, silakan. Yang atraksinya nggak ada katanya bual. Itu langsung orientasi. Ayo. Silakan dibaca. Di rumah yang luas dengan istri dan 3 anaknya, lelaki itu merasa rumahnya sangat sempit dan berniat memperluas rumah dengan mengeluarkan tanpa mengeluarkan biaya. Maka panggilan itu ke Abu Nawas karena Pergilah lelaki itu ke Abu Nawas karena Abu Nawas adalah Langsung terkenal aja. cerdik. Paragraf berapa itu orientasi? 1. Ya, 1 aja. ya. Oke, lanjut. Lalu ada apa aja? Selain orientasi, silakan dibaca. Berikutnya ada komunikasi. Abu Nawas lagi-lagi memerintahkan untuk membeli sepasang kambing dan lengkap dengan kandangnya. Kemudian setelah 3 hari lelaki datang ke Abu Nawas dan menceritakan kondisi rumah yang semakin sempit, bau, dan membuat anggota keluarga lain tidak nyaman untuk tinggal dalam rumah. Yang berikutnya ada evaluasi. Paragraf keempat. Si lelaki datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah berseri dan menceritakan rumahnya sekarang menjadi lebih lega tanpa ada keributan dan bau dari hewan ternak.
Selanjutnya ada resolusi. Mengingatkan kepada si lelaki kikir itu bahwa rumah yang ditempati sekarang sudah sangat luas. Hanya hati si lelaki yang sempit dan kurang bersyukur. Selanjutnya koda. Si lelaki tersadar, kemudian ia pulang dan sebelumnya berterima kasih dengan Abu Nawas karena telah mengingatkannya. Lanjut. Unsur-unsur dari teks hidayat. Yang pertama ada tema seseorang yang kikir dan kurang bersyukur. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama tokoh, lelaki kikir dan Abu Nawas. Diperhatikan ya. Penokohannya ada lelaki kikir, wataknya kikir dan tidak bersyukur. Abu Nawas berwatak bijaksana dan cerdik. Alurnya yaitu alur maju. Tempatnya di rumah luas milik lelaki kikir dan kediaman Abu Nawas. Latar waktunya 9 hari lamanya orang kikir mendatangi kediaman Abu Nawas. Suasananya yang di awal yaitu frustasi dan kacau, sampai akhirnya yang bahagia, lega, dan lebih bersyukur. Amanatnya yaitu kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Sudut pandang yaitu sudut pandang orang ketiga. Narator seolah-olah berada di luar cerita dan mengetahui segala tentang karakter, pikiran, dan perasaan mereka. Nilai-nilai teks hikayat yaitu nilai pendidikan, yaitu belajar dari kesalahan dan dapat memahami kesalahan yang kita lakukan. Nilai religius yaitu rasa kurang bersyukur yang harusnya kita harus selalu bersyukur. Lalu nilai moralnya yaitu tentang pentingnya berbagi dan tidak kikir, dan tentu saja menjelaskan tentang rasa bersyukur. sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Oh, ada sisi tanya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Yakin nggak ada. Oke, sekarang Bu Al yang tanya. Sekarang Bu Al yang tanya. Kenapa kok tidak ada abstraksi? Karena mungkin teksnya bisa dibaca. Kenapa kok nggak ada abstraksinya? Ada orientasinya. Ya nggak masuk, ya nggak masuk. Atau mungkin langsung pengenalan tokoh di bab awal? Karena apa? Ya. Karena dari awal cerita sudah ada pengenalan tokoh langsung. Oh, langsung. Jadi tidak ada untuk abstraksinya. Oke, betul. Beri applause untuk kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi. Silakan kelompok. Ya, terima kasih. Spin aja ya. Nomor berapa? 3. Ayo 3. Ya, nanti dapat semua. Kelompok 3 silakan maju. Oke, silakan dimulai kelompok 3. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan. Saya Jaka Satria Putra Dewangga. Saya Ahmad Dafi Wildan Fitriansyah. Saya Kevin Artijo Setiadi. Saya Vivi Azarieta Setosa. Saya Salsabila Putri Ismail. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi dari cerita Berjudul apa? berjudul
Abu Nawas dan 2 orang ibu. Abstraksinya adalah Abu Nawas diminta Raja Harun untuk memecah persoalan 2 orang tentang perebutan seorang bayi yang mengaku ibu kandung dari bayi tersebut. Selanjutnya ada orientasi. Letak orientasi terdapat di paragraf kedua, yaitu Abu Nawas terkenal sebagai seorang yang cerdik hingga diberi kepercayaan untuk menangani masalah ini. Saat sedang diselenggarakan, Abu Nawas meletakkan bayi di atas sebuah meja dan meminta Al-Gucu untuk membela bayi. Paragraf ketiga, kompleksi. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu di antara kalian bersedia menyerahkan bayi itu kepada saya, kepada ibu kandungnya? Tanya Abu Nawas sebelumnya. Lalu ada evaluasi di paragraf keempat, yaitu berupa kalimat, ibu pertama tidak bersedia menyerahkan bayi tersebut karena merasa dia yang berhak atas bayi tersebut. Lanjut. Yang kelima ada resolusi, ada di paragraf kelima, yaitu tolonglah jangan belah bayi itu, berikanlah bayi itu kepada perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Aku rela asalkan bayi itu tetap bisa hidup, jawab ibu kedua. Paragraf ke-6. Kalimat mendengar jawaban dari masing-masing ibu. Abu Nawas sudah mengetahui secara pasti. Abu Nawas menyerahkan bayi kepada ibu karena tidak ada seorang ibu yang rela anaknya terluka. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam teks hikayat. Temanya yaitu kecerdikan Abu Nawas, tokoh dan penokohan tokoh ada Abu Nawas, ibu 1, ibu 2. Penokohan Abu Nawas cerdik dan bijaksana. Ibu 1 ingin menang sendiri, berbohong atau antagonis. Ibu kedua rela anaknya dimiliki orang lain asal bahagia atau protagonis. Selanjutnya ada alur dan plot. Alurnya yaitu alur maju. Latar, tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya ada di pengadilan, suasananya menegangkan, amanatnya kebijaksanaan dan pengorbanan menunjukkan kebenaran dan kasih sayang sejati seorang ibu. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita ini terdapat nilai moral, yaitu pada paragraf kelima, dan nilai kebijaksanaan di paragraf ke-6. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Kelompok 3? Iya. Oke. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Dijepret ya. Bentar. Bisa dinyalakan? Dinyala ya? Oke. Dari materi teks hikayat tadi yang telah Anda pelajari, apakah ada kesulitan dalam memahami teks hikayat? Bisa semua? Oke, insya Allah. Nanti kalau sudah dikumpulkan jalan KPD-nya ya. Bu Al tanya kembali untuk sebagai penguat. Coba jelaskan pengertian teks hikayat. Ada yang tahu? Tadi apa? Hikayat tentang apa? Silakan. Hikayat adalah cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berdiri khas menampilkan kemuslihatan dan kesaktian para tokoh. Oke, betul. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Salsa. Jadi diingat-ingat ya, hikayat berarti dia berasal dari Melayu klasik. Dan tentang apa isinya? Kesaktian tokoh, terus kemuslihatan. Biasanya terdapat di tempat apa?
Di zaman apa? Lampau atau kerajaan. Oke. Sekarang refleksi pembelajaran hari ini yaitu Bu Al bagikan ke WA yang ada 3 poin itu. Silakan diklik ya. Silakan diisi. Oke, hari ini Itu ada nama, terus refleksi pembelajaran yang Anda dapatkan. Oke, sip. Bisa di-scan barcode-nya ya. Per anak. Per anak. Apanya? Nama panggilan. ini foto Boleh. Ya, nama, subjeknya nama. Bagaimana pengalaman belajar yang kamu dapatkan hari ini? Apakah menyenangkan atau menemukan tantangan? Si miskin. Menyenangkan, tulis menyenangkan. Nanti Bu Al cek ini. Nama panggilan aja. Nggak usah. Panggilan aja. Bu Al beri waktu 2 menit ya. Foto langsung boleh. Berdua boleh. Nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek nggak apa. Misal menyenangkan, seru itu nggak apa-apa. Satu kata atau nggak apa-apa. Ya plus, yang sudah boleh dikirim ya. Nanti Bu A lihat. Sudah dikirim semua? Belum. Ya, selfie kelompok boleh. Satu kelompok boleh. Oke, sembari menunggu mengisi Padlet, Bu Al minta 1 orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Bu Al tunjuk ya. Ya, Ardi. Ayo Di, maju Di. Foto sopo. Ayo Di, maju di sini. jangan Bu. Nggak apa-apa, nggak usah. Misal, dari pembelajaran hari ini dapat apa? Dapat apa? Misal, saya mengetahui teks ini. Ayo Ardi. Oke. Iya loh Bu, lebih paham Bu. Vivia mana? Ayo Vi, refleksi pembelajaran ya. Di depan sini. Nggak apa-apa. Bentar buka PPT. Ya apa? Bentar ya Bu. Bentar. Diperhatikan temannya. Refleksi pembelajaran tentang teks hikayat ini belajar tentang pengertian teks hikayat, lalu unsur intrinsik, lalu contoh teks hikayat, dan tentang nilai-nilai teks hikayat. Oke.
Ada lagi? Nggak ada. Oke. Oke, beri plus untuk Vivia. Terima kasih, Vivia. Oke, sekarang gantian Bu Al. Refleksi pembelajaran ketika mengajar di kelas 10-6. Hari ini Bu Al senang sekali dapat belajar bersama dengan 10-6, tumbuh dan berkembang bersama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 10-6 sangat asik, sangat aktif sekali, dan sangat bersinergi. Bu Al harap selalu jaga solidaritas antara sama teman. Lalu ini ada pantun. Bubur ayam, lauke wonton. 10-6, love you sekebon. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Oke, sampai sini ada ya pertanyaan? Tidak. Yakin tidak ada? Yakin? Oke. Sebelum untuk pelajaran, Bu Al punya pantun lagi. Kok banyak sekali Bu pantunnya? Oke. Tapi sebelum pantun, Bu Al minta satu orang untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ustadz. Ayo Pak Ustadz. Monggo. Doa langsung. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk yang kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berdoa jangan pernah selesai. Jadi berdoa terus ya. Oke, sebagai penutup, Bu Al punya pantun bilang cakep ya. Jangan sampai jarum patah. Jangan simpan dalam peti. Apabila ada salah kata, jangan simpan dalam hati. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.